Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semuanya, selamat datang di video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 12. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup inspiratif dan penting bagi kehidupan kita semua, yaitu menjadi duta perdamaian. Apa itu duta perdamaian? Nah, mungkin warga belajar itu cukup bertanya-tanya, apa sih maksudnya dengan duta perdamaian ini? Jadi, duta perdamaian ini adalah individu yang berperan aktif dalam menjaga dan menyebarkan nilai-nilai perdamaian di lingkungannya. Intinya, dari peran ini adalah mengutamakan sikap toleransi, selalu menghargai orang lain, dan berusaha untuk menghindari konflik sebisa mungkin. Jadi, menjadi duta bukan soal jabatan ya, tapi soal sikap hidup. Mengapa penting perdamaian itu? Perdamaian sebenarnya bukan sekadar tidak ada perang. Jadi perdamaian sangat penting ya warga belajar karena dapat menciptakan kehidupan yang terasa aman dan nyaman bagi kita semua. Dan menjadi fondasi yang kuat pula untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Membantu kita menghindari perpecahan yang tentunya bisa merusak tatanan di masyarakat. Nah, jadi ada nilai-nilai utama dalam perdamaian. Nah, untuk menjadi duta perdamaian, ada 5 nilai dasar yang harus warga belajar miliki. Yang pertama, itu toleransi. Di mana kita dapat menerima perbedaan dengan tangan terbuka. Kemudian yang kedua, itu saling menghormati. Kita menghargai hak dan martabat orang lain. Bukan hanya kita yang ingin dihargai, tapi kita juga harus menghargai orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada empati. Empati ini berbeda ya dengan simpati ya. Kalau simpati itu kita iba terhadap orang lain. Sedangkan empati, kita itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan dan ada dorongan ingin membantu. Kemudian yang keempat, itu keadilan. Kita harus bertindak dengan objektif dan tidak berpihak. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, itu kerjasama. Kita dapat mengutamakan kolaborasi untuk kebaikan kita bersama. Dasar menjadi duta perdamaian. Sebagai warga negara Indonesia, tugas kita ini berdasarkan pada aturan hukum dan identitas bangsa kita. Dasarnya meliputi yang pertama itu nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang luhur. Dan yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum kita. Kemudian ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan semangat mengapa kita itu harus menjaga persatuan Indonesia. Semangat untuk persatuan Indonesia. Kemudian peran di lingkungan sekolah kita. Sekolah itu adalah tempat pertama bagi warga belajar untuk mempraktikkan peran ini. Jadi caranya sangat sederhana, namun sangat berdampak. Yang pertama itu tidak membuli teman, jadi sama sekali tidak membuli atau merundung teman. Kemudian menghargai perbedaan, selalu menghargai perbedaan, baik itu
hobi, latar belakang, ataupun pendapat. Kemudian menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Jika ada masalah, selesaikan dengan cara musyawarah, bukan dengan otot. Kemudian menjadi teladan bagi teman. Nah, ini yang paling penting. Jadilah teladan yang baik bagi teman-teman lainnya. Kemudian ada peran di tengah masyarakat. Tadi kan sekolah, sekarang masyarakat. Nilai kita sedikit naik ke level yang lebih luas di masyarakat. Di masyarakat, warga belajar diharapkan untuk bisa dapat menjaga kerukunan antar warga agar suasana tetap kondusif. Kemudian, warga belajar juga diharapkan bisa aktif mengikuti kegiatan sosial di lingkungan rumah. Dan warga belajar diharapkan, bukan diharapkan lagi, tapi wajib menghindari konflik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian yang terakhir, terus menyebarkan sikap-sikap positif kepada tetangga dan kenalan warga belajar. Paling dekat dengan kita nih, peran di media sosial. Menjadi duta di media sosial di era digital ini, di mana media sosial seringkali menjadi tempat munculnya konflik. Oleh karena itu, warga belajar harus bijak ya. Jangan menyebarkan hoaks atau berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Kemudian juga warga belajar hindari ujaran kebencian atau hate speech. Warga belajar juga dapat menggunakan akun warga belajar untuk menyebarkan konten yang positif dan menginspirasi. Warga belajar semoga dapat selalu bijak dalam berkomentar, pikirkan perasaan orang lain sebelum mengetik ya. Contoh tindakan nyatanya. Nah, mari kita lihat aksi konkretnya ya warga belajar. Dimana yang pertama itu kita menolong teman tanpa membedakan latar belakangnya. Kemudian berani menjadi penengah atau mendamaikan teman, atau menjadi seorang mediator untuk memediasi suatu konflik. Kemudian ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Dan tulus menghormati perbedaan agama dan budaya yang ada di sekitar kita. Nah, menghadapi tantangan menjadi duta perdamaian tentu saja itu ada. Perjalanan menjadi duta perdamaian tidak selalu mulus. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Adanya perbedaan pendapat yang cukup tajam, dan kemudian ada pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, banyak provokasi di media sosial, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perdamaian. Kemudian bagaimana cara mengatasi tantangan itu? Bagaimana solusinya? Warga belajar bisa melakukan hal-hal berikut nih. Selalu kedepankan dialog untuk mencari titik temu. Kemudian tetap bersikap bijak dan juga sabar, jangan terpancing emosi. Dan warga belajar dapat tingkatkan literasi digital agar kita tidak mudah terprovokasi. Kemudian terus tanamkan nilai toleransi sejak dini. Terus-menerus menanamkan nilai-nilai itu pada diri kita. Kesimpulan, sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini, menjadi duta perdamaian itu bukan tugas orang-orang tertentu. Berkali-kali saya ingatkan bahwa kita semua itu berperan, karena kita merupakan warga negara dan itu merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Jadi ingatlah bahwa perdamaian itu selalu kita mulai dari diri kita sendiri. Dengan sikap yang baik dan juga tulus, kita semua bisa menciptakan lingkungan yang harmonis. Materi pembelajaran kita pada hari ini,
Terima kasih atas perhatian dari warga belajar semua. Semoga kita bisa menjadi agen perubahan untuk Indonesia yang lebih damai. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.